Shalom, salam sejahtera untuk para mahasiswa saya ya dari program studi pendidikan sejarah UKSW Salatiga, dari STT Beria Salatiga dan dari STT Sangkakala ya Kabupaten Semarang. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang sejarah gereja umum dan sejarah gereja Indonesia ya. Baik, pada bab pertama itu ada pokok bahasan yaitu sejarah dan sejarah gereja serta pendekatan dalam Alkitab seperti yang tertayang dalam PPT yang saya berikan ini ya. Baik, sumber buku yang saya gunakan ada dua. Yang pertama adalah pengantar sejarah gereja umum ya. Ini e-book. Penulisnya saya, Tri Widiarto, Widyasari Press, Salatiga, tahun 2020. Nanti bisa dicari di e-book, ya nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu dan seni. Ini juga saya tulis oleh Widyasari Press, tahun 2010 juga. Saudara ya, jadi dua buku itu akan saya bahas untuk membahas bab 1, yaitu sejarah dan sejarah gereja, serta pendekatan dalam Alkitab. Baik, Bapak Ibu Saudara, para mahasiswa, sebelum kita masuk ke yang kedua, ya, kita harus lihat dulu silabinya. Di sini tertayang dalam PPT silabi tentang sejarah gereja umum dan Indonesia. Ya, meskipun kurang jelas, tapi nanti bisa saya kirim lewat WA. Ini ada 3 SKS, ya pengajarnya saya, Tri Widiarto, ya. Kemudian apa tujuan umum perkuliahannya? Ini perlu kita bahas dulu, tujuan perkuliahan sebelum kita masuk ke dalam materinya ya. Yaitu apa? Secara umum dikatakan di sini memahami, mahasiswa dapat memahami, mengembangkan, mengaplikasikan, serta menilai secara mendalam mengenai sejarah, ya, kemudian sejarah gereja juga, pemikiran dan literatur sejarah gereja dimulai dari masa para rasul ya dengan tekanan utama pada gerakan kritik dan pendekatan tekstual, kontekstual, hermeneutik dan teologi sastra dalam tindakan dan pemikiran ilmiah baik secara umum ataupun studi kasus di Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara mahasiswa, dari tujuan umum tadi dijelaskan bahwa kita membahas sejarah gereja itu harus terbuka untuk kritik, ya, dan pemikiran ilmiah. Jadi sejarah gereja bukan berdasarkan tidak ada fakta, tapi semua harus diuji dengan teori sejarah, yaitu ada faktanya, diuji secara ilmiah, sehingga itu yang menjadi kajian sejarah gereja kita. Jadi catatannya adalah semua yang ada dalam sejarah gereja itu harus diuji dengan fakta-fakta sejarah. Itu ya. Dan kita terbuka menerima kritik. Kalau tertutup oleh kritik itu bukan sejarah. Ya, sejarah selalu berkembang. Ilmunya itu dari waktu ke waktu sesuai dengan penemuan-penemuan baru yang ada. Termasuk sejarah gereja adalah bagian dari sejarah umum. Bagian dari sejarah kemanusiaan ya yang khusus membahas tentang perjuangan bangkit turunnya umat Kristen di dunia. Jadi sejarah gereja adalah suatu perjuangan naik turunnya umat Kristen di dunia ini. Ada kalanya umat Kristen naik luar biasa dari segi ilmu pengetahuan teknologi ya. Tapi kemudian umat Kristen bisa jatuh pada masa, contohnya pada masa abad pertengahan, umat Kristen jatuh dalam tafsir Alkitab yang kurang tepat ya, sehingga menyebabkan masyarakat Kristen Eropa kehilangan akal budi yang baik sehingga jatuh ke dalam kegelapan, abad kegelapan, kebodohan. Ya, itu adalah suatu contoh bukti dari fakta sejarah. Kemudian pada masa Renaissance, pada masa reformasi gereja ya, bangkit kembali. Dipelopori oleh Martin Luther, Johannes Calvin ya, sehingga bangkit kembali memimpin dunia sampai saat ini. Nah, itu yang dibahas
dalam sejarah gereja. Tentu terbuka dengan kritik dari siapapun. Akan diterima kritik itu dan direspons secara ilmiah juga. Itu Bapak Ibu ya. Baik. Nah sekarang apa isi pokok perkuliahannya? Di sini ada 8 perkuliahan pokok bahasan ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Ini pendahuluan ini secara semi tematik saudara yang kita bahas. Yang pertama adalah arti dan makna sejarah serta sejarah gereja itu apa? Ya, apa hubungannya antara sejarah dan sejarah gereja gitu ya. Yang kedua adalah kajian sejarah gereja. Kajian dalam meneliti Alkitab. Di sini ditawarkan ada 4 kajian. Yang pertama tekstual, yang kedua kontekstual, yang ketiga hermeneutik, dan yang keempat adalah teologi sastra. Jadi dalam kita mengkaji sejarah gereja, mengkaji Alkitab, ada 4 pendekatan tadi ya, tekstual, kontekstual, hermeneutik maupun teologi sastra. Ya, baik yang kedua adalah sejarah gereja mula-mula, tantangan dan hambatannya. Ini ada 4 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah geografis, sosial, budaya, dan politik tempat lahirnya gereja. Kita lihat gereja ada di Timur Tengah, ya. Di situ pengaruh agama budaya Romawi, Yunani sangat kuat. Itu yang dihadapi gereja pada waktu itu. Yang kedua, sejarah gereja, mula dan budaya Yahudi saya kata tadi. Ya, sejarah gereja lahir di Yahudi, maka dia berhubungan dengan budaya Yahudi. Bagaimana respon kekristenan terhadap budaya Yahudi? Ini kita bahas juga. Yang ketiga adalah sejarah gereja dalam budaya Helenisme. Nah, kita tahu budaya Yunani yang bercampur dengan budaya Timur, yaitu Helenisme, luar biasa menguasai Timur Tengah. Khususnya menguasai Timur dengan Asia bahkan dunia ya, khususnya tentang konsep dualisme. Nah, di sini agama Kristen, kekristenan berhadapan dengan Helenisme. Yang ketiga, yang keempat ya, persatuan dan perpecahan awal gereja. Jadi pada waktu awal gereja sudah pecah dan bersatu kembali. Itu kita bahas juga. Pokok bahasan ketiga yaitu pertentangan sekitar Trinitas dan pribadi Kristus. Ya, Kristologi ini ya. Kristologi kita bahas secara mendalam. Ada 3 subpokok bahasan. Yang pertama adalah konsili Nikea, ya. Kemudian konsili Konstantinopel, dan yang terakhir konsili Kalsedon. 3 itu kita bahas bersama-sama dalam membahas sejarah gereja. Ya. Yang keempat adalah gereja Barat dan gereja Timur, saudara. Jadi secara garis besar di dunia ini kan ada 2, ada gereja ya, gereja Barat dan gereja Timur. Gereja Timur ini yang mengabadikan gereja awal dengan budaya Timur, ya sebelum pecah ke Barat menjadi gereja Barat yang berbudaya Barat ya, Romawi. Tapi ada ciri-cirinya, saudara, antara gereja Barat dan Timur ini ya. Sehingga kita lihat apa ciri-cirinya, kemudian apa juga tokoh-tokohnya itu siapa saja. Ya, sebagai contoh konkret, ini contoh nanti kita bahas. Sejarah gereja Barat dan Timur ini berbeda dalam memandang baik itu secara personifikasi maupun sifat ya dari tokoh Alkitab Maria Magdalena. Ini berbeda, saudara. Gereja Timur memandang Maria Magdalena tokoh yang suci, tokoh yang baik, tokoh yang ya tidak ada seperti yang kita lihat dari gereja Barat, tokoh yang mantan pelacur, ya, wanita kurang baik, lalu digambarkan oleh para tokoh Renaissance bidang budaya dan seni ya dengan gambar yang seronok gitu ya, gambar yang seronok, kemudian bertobat. Itu ada budaya Barat. Sejarah Barat menggambarkan Maria Magdalena. Tapi budaya Timur tidak. Budaya Timur menggambarkan Maria Magdalena wanita yang kudus, wanita yang sopan santun, wanita yang pasti berkerudung, ya, seperti budaya Timur. Nah, di sini adalah ciri-ciri pandangan gereja, baik Barat maupun Timur, terhadap tokoh-tokoh tertentu. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Baik, kemudian yang ke-5 adalah gereja pada abad pertengahan. Nah, ini yang ada di Eropa ini ya. Kita lihat yang pertama adalah bagaimana hubungan gereja dan politik. Gereja
juga menguasai politik pada abad pertengahan. Paus juga sebagai pemimpin politik, ekonomi. Ya, tentu berbeda pelaksanaan ibadahnya pada waktu itu. Yang kedua adalah hubungan gereja dengan politik, sosial ekonomi, dan penyimpangan gereja. Nah, kita harus akui ya, dalam sejarah gereja tertulis ini ya, bahwa gereja pada abad pertengahan penuh dengan ya penyimpangan, terus terang aja, penyimpangan ajaran ditafsirkan kurang tepat dalam Alkitab. Mengapa? Satu faktor utama adalah karena gereja menguasai politik. Dengan menguasai politik, gereja bebas menafsirkan segala sesuatu, ini menyimpang. Ya, nah penyimpangan ini yang direspon oleh Martin Luther, Calvin, dan seterusnya. Oke ya, baik. Kita masuk ke bab 6, gereja pada masa Renaissance atau pada masa reformasi gereja. Ini ada dua pokok bahasan, sub pokok bahasan. Yang pertama adalah Renaissance, humanisme, dan reformasi gereja. Saudara, 3 faktor sejarah ini sangat menentukan perkembangan gereja ke depan. Yang pertama Renaissance, yang kedua humanisme, yang ketiga adalah reformasi gereja itu sendiri. Gereja mereformasi gereja lama, ya, lalu timbullah aliran-aliran yang baru dalam gereja, ya, yang diyakini itu benar oleh para pengikutnya Martin Luther maupun Calvin, ya, sehingga menjadi gereja baru yang namanya Protestan. Tapi banyak yang salah dari kita ya, dikira Protestan dari kata protes terhadap Katolik, bukan ya. Protestan sebenarnya dari kata pro-testament. Pro itu adalah kembali, setuju. Testament adalah Alkitab ya. Jadi Protestan kembali kepada Alkitab. Meskipun Katolik juga berdasar Alkitab, tapi barangkali berbeda penafsirannya ya, berbeda pendekatannya. Nah, itu menjadi yang pertama. Tapi saudara, bukan berarti Katolik itu diam ya. Katolik juga mengadakan reformasi internal. Ya, sehingga Katolik juga berubah menjadi gereja yang menurut para ahli ya baik lagi, sudah tidak menyimpang seperti semula lagi, gitu ya. Nah itu menjadi kajian kita secara ilmiah. Sekali lagi, sejarah gereja boleh dikritik oleh siapapun, boleh, tidak boleh harus ditutup. Semua harus dibuka, dikritik, mencari kebenaran ilmiah, gitu ya. Baik, yang kedua ya, atau yang selanjutnya adalah karya-karya teologi sastra pada masa Renaissance, saudara. Jadi pada masa Renaissance, reformasi gereja, itu muncul karya-karya sastra, khususnya bersifat teologi sastra. Nanti kita bahas apa itu pendekatan teologi sastra ya. Nah, di situ muncul tokoh-tokoh yang luar biasa dalam menggambarkan peristiwa sejarah gereja pada masa lampau ya. Itu muncul banyak sekali tentang teori-teorinya ya. Baik, kita masuk ke bab 7, yaitu tentang di Indonesia sekarang. Sekarang masuk ke Indonesia, ya, yaitu apa? Yang pertama adalah teologi modern Indonesia. Jadi kita studi kasus Indonesia ini. Yang pertama adalah teologi kontekstual. Ini perlu kita bahas secara konteks di Indonesia seperti apa kekristenan itu ya. Yang kedua adalah teologi kemakmuran. Nah, perlu juga kita lihat secara mendalam ya, karena Anda sebagai mahasiswa teologi, apa itu teologi kemakmuran? Baik kelemahan maupun kekurangannya atau kelebihannya kita bahas di situ. Yang terakhir adalah teologi wirausaha ya. Ini juga perlu kita bahas ya. Jadi kekristenan juga tidak antipati dengan berdagang, berusaha. Kita akan lihat itu. Dan yang terakhir, gereja dan masyarakat multikultur Indonesia. Kita akan bahas secara khusus nanti tentang teologi multikultur yang membahas bagaimana hubungan gereja dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia, dengan agama yang ada di Indonesia. Ini sangat menarik karena itu menjadi bagian dari kehidupan kita di Indonesia. Para Bapak Ibu pendeta, gembala, guru Injil, guru agama Kristen yang ada di sini, ini kita harus berhadapan dengan multikultur ya, sehingga kita harus memahami itu. Baik. Nah, ada kepustakaan bisa dibaca di situ, saudara. Kepustakaannya itu bisa wajib maupun anjuran ya. Yang wajib sudah saya jelaskan di situ. Ya, ada beberapa dan anjuran juga ada, ini bisa dibaca sendiri untuk bisa dipahami secara bersama-sama.
Baik, saudara ya, kita akan teruskan masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan tadi. Ya, arti sejarah dan sejarah gereja tadi, saudara. Ya, baik. Yang pertama adalah sejarah dan sejarah gereja serta pendekatan dalam Alkitab. Ya, baik, saudara. Ya, yang pertama sekarang, arti sejarah dan sejarah gereja. Oke, kita masuk ke sejarah dulu ya. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, sajaroh atau sajarotun atau sajarot, ya. Lalu masuk dalam bahasa Melayu, berubah menjadi sejarah dalam bahasa Indonesia. Ya, nah istilah tersebut masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-7 Masehi, yaitu bersama masuknya pengaruh Arab. Ingat ya, ini bukan pengaruh Islam, pengaruh Arab ke Indonesia. Karena abad 7 Islam masih berkonsolidasi di negara Arab ya, jadi belum masuk ke Indonesia. Tapi anasir-anasir Arab yang bukan harus Islam, bisa juga Kristen Timur, bisa juga Islam barangkali ya, itu masuk ke Indonesia, membawa istilah sejarah tadi. Istilah ini ya, sejarah tadi, saudara. Ya, baik, saudara. Ya, apa arti kata sejarah? Ini arti kata sejarah dalam bahasa Arab sajaroh tadi ada dua, yaitu batang pohon dan silsilah. Ya, coba saudara perhatikan lukisan pohon di dalam PPT itu. Sehingga masa yang paling awal sejarah hanya berarti silsilah atau keturunan manusia, tanpa ada penafsiran atau interpretasi sosial, ekonomi, budaya, agama, maupun politik. Ya, dalam artian tersebut, sejarah bersifat naratif, hanya cerita saja, sederetan cerita, kisah tanpa makna yang berarti. Nah, itu adalah arti kata sajaroh atau sajarotun, hanya batang pohon saja. Ya, nah Anda mungkin bertanya, kenapa Pak? Dari kata sajaroh dari Arab itu artinya batang pohon. Nah ini saudara, kita tahu semua Timur Tengah termasuk Arab dan Israel ya, itu tanah yang tandus, tanah yang gersang. Sehingga kalau ada pohon, ini seakan-akan menjadi kehidupan. Lalu pohon ini menjadi penting bagi bangsa Arab maupun bangsa Yahudi. Sehingga pohon diungkapkan, dianalogkan seperti manusia. Satu pohon bertumbuh, mati, tumbuh anaknya lagi, mati lagi, tumbuhannya terus, bertumbuh terus. Nah, ini berarti seperti manusia ya, orang tua melahirkan, akhirnya orang tua mati, anaknya terus, sampai anak cucu dan seterusnya. Nah, itu adalah arti kata sejarah dalam arti yang sangat sederhana. Oke, saya teruskan lagi. Sekarang definisi yang lebih modern itu berasal dari bahasa Belanda ya, geschiedenis. Muat makna ada 4 hal. Peristiwa masa lampau, peristiwa yang terjadi, hanya manusia membuat sejarah, dan membuat atau memuat problematika manusia yang harus diselesaikan. Nah, kalau Anda perhatikan gambar di PPT, ya, berarti sejarah adalah peristiwa masa lampau telah terjadi, hanya manusia yang membuat sejarah, tapi masalah itu harus diselesaikan, dipecahkan. Contoh konkret, ada kelaparan, itu ada peristiwa masa lampau. Ada penyakit pes waktu lampau, penyakit cacar waktu lampau, itu cuma masalah manusia yang pernah terjadi. Maka manusia berusaha memecahkan penyakit cacar dengan mengadakan penelitian-penelitian untuk mendapatkan obat maupun vaksin cacar. Dan itu berhasil. Nah, itu adalah geschiedenis. Yaitu apa? Peristiwa masa lampau telah terjadi, dibuat manusia yang berisi problematik, tapi bisa dipecahkan. Ya, karena itu, mulai saat itu, ini abad ke-17, saudara, maka sejarah menjadi ilmu yang mandiri. Yaitu ilmu mempelajari masa lampau manusia dan pemecahan masalah. Ya, seperti sosiologi sekarang ini barangkali ya. Tapi ini karena masih sederhana, sejarah seperti itu pengertiannya menurut geschiedenis dalam bahasa Belanda. Yang kedua, history, yaitu bahasa Inggris, yaitu apa?
kejadian-kejadian yang dibuat alam, tetapi berpengaruh bagi manusia. Contoh revolusi industri, revolusi Inggris, itu adalah akibat ditemukannya batu bara, yaitu alam. Tetapi kejadian itu berpengaruh besar bagi manusia. Nah, saudara, kalau bangsa Inggris mengartikan sejarah adalah kejadian yang dibuat oleh alam, tapi berpengaruh bagi manusia. Ya, jadi revolusi industri di Inggris itu akibat alam, yaitu manusia bisa menemukan batu bara. Dari batu bara untuk tenaga bakar, bahan bakar industri waktu itu ya, sehingga terjadilah revolusi industri. Revolusi industri adalah suatu sejarah besar bagi dunia, khususnya bagi bangsa Inggris. Itu akibat alam, tapi manusia merespon alam tersebut. Nah ya, jadi kalau disimpulkan, kata histori ada 4, ada 3. Yang pertama, peristiwa penting yang telah terjadi. Yang kedua, sejarah adalah perbuatan manusia dari aspek alam. Yang ketiga, sejarah adalah perbuatan manusia dari aspek alam mempengaruhi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Dan yang terakhir, sejarah adalah ilmu yang berdiri sendiri ya dari ilmu-ilmu yang lain. Nah, mulai saat itu sejarah mulai menunjukkan eksistensinya, berdiri sendiri sebagai sejarah. Ya, ini saya belum bahas sejarah gereja ya. Ini masih definisi pengertian umum tentang sejarah dulu. Ya, baik saudara, kita masuk lagi. Di sini ada 3 unsur utama sejarah. Jadi setelah kita membahas tentang etimologinya, yaitu sajaroh, kemudian definisinya, Thucydides maupun histori tadi ya. Nah, ada 3 unsur utama sejarah. Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Sudah kita jelasin tadi. Kalau ilmu, dia harus memiliki metodologi, memiliki objek, memiliki subjek, ya, memiliki manfaat. Nah, nanti kita bahas apa itu ilmu sejarah itu. Ya, baik. Yang kedua, studi sejarah adalah peristiwa manusia masa lampau. Tapi masa lampau itu berpengaruh ke masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga dalam sejarah dikenal 3 dimensi waktu. The past, the present, ya, and the future. Masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan semua itu mempengaruhi, saling terkait, saling berkorelasi. 3 dimensi waktu sejarah tadi. Saya berikan contoh. Contoh yang sederhana saja ya. Proklamasi RI tahun 1945. Itu masa lampau, the past. Pasti itu berpengaruh saat ini, the present. Yaitu apa? Karena merdeka, kita bisa membangun sendiri. Membangun ekonomi, membangun budaya, pendidikan, politik, agama, sehingga kita menjadi bangsa yang besar saat ini. Karena kita merdeka. Karena kita telah merdeka tahun 45 tadi. Coba kita belum merdeka, dijajah oleh Belanda, ya, maka bangsa kita nggak mungkin merdeka. Seluruh tenaga, seluruh kekayaan alam diangkut semua ke Belanda, kita nggak punya apa-apa. Tapi dengan merdeka kita berubah sekarang ini, berarti the past berpengaruh kepada the present. Juga di future ya, untuk akan datang berpengaruh saudara. Dengan kita bisa maju seperti ini, kita bisa memproyeksikan masa depan. Saudara kuliah di sini, nanti lulus, Anda proyeksi, oh saya mau naik jabatan, oh saya mau kerja ini. Nah itu adalah masa depan yang bisa diproyeksikan dari masa sekarang ini. Oke ya. Nah yang terakhir adalah adanya peristiwa penting. Nah, ada 3 ciri. Peristiwa penting itu. Yang pertama, perubahan, perkembangan, dan pembaharuan bagi masyarakat luas. Contoh, reformasi gereja 1517. Itu membawa perubahan besar bagi masyarakat Eropa. Yang semula hidup dalam kegelapan, berubah
hidup kebebasan. Meneliti ilmu pengetahuan, meneliti perkembangan ilmiah, meneliti budaya. Ya, nah dari berubah berkembang. Apa perkembangannya? Ekonominya. Timbullah perkembangan ekonomi luar biasa. Timbullah revolusi industri dan seterusnya. Apa pembaruannya? Pembaruannya adalah pembaruan kehidupan, berpikir lebih maju. Contohnya teorinya Johannes Calvin, ya, misalkan penyucian kerja. Kerja adalah ibadah. Ini merubah pembaruan berpikir masyarakat Eropa, masyarakat Kristen sampai saat ini. Nah, itu adalah 3 unsur sejarah gereja akibat reformasi gereja, yaitu ya. Ini contoh-contoh konkret saudara yang bisa saudara pelajari lagi nanti. Oke, kita teruskan lagi. Nah, sekarang sejarah gereja. Apa itu sejarah gereja? Gitu ya. Baik. Tadi sejarah umum, sekarang kita masuk ke sejarah gereja. Nah, berarti apa? Berarti sejarah gereja adalah bagian dari sejarah umum, bagian dari sejarah kemanusiaan yang membahas khusus tentang kehidupan orang Kristen. Ya, ada juga sejarah kebudayaan, sejarah Islam, sejarah Hindu-Buddha, sejarah perekonomian, macam-macam sejarah. Tapi semua tadi bagian dari sejarah umum, ya, yang membahas secara khusus. Nah, kalau sejarah gereja berarti apa? Kita baca di sini. Peristiwa jatuh bangunnya masyarakat Kristen dalam mempertahankan kekristenan dengan berdasar pada iman Kristen. Nah, kita tahu sekarang, apa sejarah gereja? Yaitu peristiwa jatuh bangunnya masyarakat Kristen dalam mempertahankan kekristenan dengan berdasar pada iman Kristen. Saudara, ya, kita ambil contoh konkret saja. Pada masa agama Kristen baru lahir di Israel, itu mendapat tantangan berat. Tantangan dari orang-orang Yahudi yang menolak kekristenan. Banyak orang-orang Kristen dibunuh oleh orang Yahudi. Itu adalah jatuh agama Kristen. Baru lahir, udah ditumpas oleh orang Yahudi. Contohnya konkret, banyak sekali. Ya, para 12 murid Kristus itu mati semua, dibunuh oleh orang Yahudi, selain Yohanes, ya. Yohanes tidak mati karena kan dalam buku itu dibakar, digoreng, ya, tapi tidak mati, ya, lalu dibuang ke Pulau Patmos. Murid-murid Kristen semua mendapat penganiayaan dari orang Yahudi. Termasuk adalah Paulus yang menganiaya orang Yahudi, orang Kristen, meskipun bisa bertobat. Nah, itu adalah contoh jatuhnya masyarakat Kristen pada waktu itu. Kemudian juga bangkit. Pada masa Kaisar yang memerintah beragama Kristen, bangkit agama Kristen. Jatuh lagi pada masa reformasi, pada masa Nero. Jatuh lagi pada masa abad pertengahan secara budaya. Bangkit lagi pada waktu reformasi gereja. Itu semua dibahas dalam sejarah gereja. Tapi ingat, berdasar pada iman Kristen, keyakinan Kristen. Tentu ini berbeda dengan sejarah gereja yang lain, sejarah yang lain, ya. Sejarah Islam, sejarah Hindu-Buddha berbeda dengan sejarah Kristen ini. Nah, sekarang dari situ kita melihat, saudara, secara jeli, ya, apa akibat dari berdasar pada iman Kristen tadi. Nah, ada 2 akibat. Yang pertama, unsur dalam sejarah gereja atau agama samawi, agama Islam, agama Yahudi, agama Kristen, itu ada 4. Yang pertama, sejarah dibuat oleh manusia plus pewahyuan atau Tuhan. Jadi ini berbeda dengan sejarah umum, saudara. Kita harus akui itu, ya. Sejarah gereja dibuat oleh manusia, tetapi juga Tuhan ikut campur dalam perbuatan manusia. Nah, kalau diuji bagaimana? Ya, tentu yang kedua. Ada historinya, tapi ada ahistori. Karena kita sepakat bahwa itu dibuat oleh Tuhan. Nah, perbuatan Tuhan tidak bisa diuji oleh ilmiah. Ya, kita jangan memaksakan bahwa semua bisa diuji secara ilmiah, secara gereja nggak bisa. Tapi itu kita yakini, itu adalah benar, berdasarkan iman Kristen.
Seperti juga sejarah Islam, sejarah Yahudi sama seperti kita ini. Yang kedua berarti ya ada histori dan ada ahistori. Nah, ahistori cukup berperan dalam sejarah gereja. Iya, karena kita meyakini itu adalah pewahyuan. Contohnya adalah ada dalam Alkitab ya, terbelahnya Laut Merah daripada waktu Musa dari Mesir menuju ke Kanaan, Laut Merah terbelah jadi dua. Ya, nah, banyak ilmuwan ingin meneliti itu betul tahun ini, tapi tetap tidak bisa ditemukan secara ilmiah. Bagaimana terbelahnya Laut Merah itu? Karena saya pernah membaca itu nggak mungkin terjadi. Ya, Laut Merah terbelah jadi dua itu angin itu akan merontokkan semua kehidupan di bumi waktu itu, kalau itu terjadi. Tapi kita yakin itu ada. Karena Tuhan berperan dalam sejarah gereja. Nah, itu tidak bisa diuji secara ilmiah. Ya, terbelahnya Laut Merah tadi itu. Contoh lagi, penciptaan manusia, asal-usul manusia. Manusia pertama, Adam dan Hawa, yang ada di Taman Eden. Boleh kita percaya itu, karena itu ada firman Tuhan. Padahal kita tahu Yahudi, budaya Yahudi itu baru muncul tahun 3.500 sebelum Masehi, saudara. Ya, 3.500 sebelum Masehi. Padahal manusia pertama, saya mengajar sejarah India Purba di UKSW Salatiga, ya, itu terjadi jutaan tahun yang lampau. Pithecanthropus erectus ini lebih dari sekitar 2 juta yang lampau, apalagi Meganthropus parujavanicus. Tentu manusia pertama adalah Pithecanthropus atau manusia purba yang lain, bukan Adam dan Hawa yang ditulis baru tahun 3.500 sebelum Masehi. Ya, nah ini tapi kita percaya sebagai pewahyuan Tuhan, manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Nah, itu adalah contoh ahistorik. Termasuk juga cerita-cerita dalam Alkitab yang pertama, Perjanjian Lama, tentang cerita Adam dan Hawa, ya, itu sudah ada di Mesir, cerita itu pada 5.000 tahun, 5.000 sebelum Masehi. Kita tahu bersama, budaya Mesir lebih tua daripada budaya Israel. Sehingga cerita itu pasti mendapat inspirasi dari cerita rakyat di Mesir. Ada buku membahas itu secara ilmiah. Ya, dalam folklore, buku folklore. Nah, itu contoh ahistori. Bagaimana sikap kita? Wajar. Karena sejarah gereja ada 2 poin utama. Dibuat oleh manusia berdasarkan pada iman Kristen. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Ya, dan kita terbuka kritik untuk itu semua. Termasuk juga sejarah Islam, sejarah Yahudi penuh dengan ahistori, karena memang berdasarkan pewahyuan. Itu satu fakta yang kita hadapi. Berbeda dengan sejarah, misalkan sejarah Hindu, sejarah Buddha, itu tidak, karena dia nggak ada pewahyuan, ya, dalam arti dia agama ardi, ya, agama alam, ya, dia memang interaksi alam, bukan pewahyuan. Itu perbedaan, saudara, ya, yang perlu Anda pahami, ya. Baik, saudara, sejarah gereja adalah bagian di sejarah. Yang pertama, sejarah gereja adalah studi tentang jatuh bangunnya kerajaan Allah di bumi. Allah berperan dalam proses tersebut. Tadi ingat, Allah berperan dalam proses tersebut. Berperan dalam terbelahnya Laut Merah dan seterusnya. Ya. Sejarah gereja adalah kajian khusus tentang pertumbuhan gereja sebagai organisasi yang hidup dan bertemunya dengan berbagai budaya yang ada. Tuhan turut serta dalam prosesnya. Jadi agama Kristen itu berkembang terus, bertemu dengan budaya Jawa di Indonesia, bertemu dengan budaya Sunda, budaya Toba Batak, budaya Minahasa, budaya macam-macam, bersatu, ya, dengan budayanya itu, lalu menjadi agama Kristen lokal. Tapi kita percaya
Tuhan serta dalam prosesnya. Nah itu. Yang terakhir, sejarah gereja muncul karena ada pertumbuhan gereja yang semakin kompleks oleh situasi sosial, budaya, politik dunia, dan Allah campur dengan tangan dalam kehidupan gereja. Nah, saudara, ya, sejarah gereja tidak boleh menghindari budaya. Sejarah gereja harus bisa menyesuaikan dengan budaya. Ingat ya, menurut saya ini boleh dikritik ya. Misalkan saya tinggal di Jawa ini, budaya Jawa ada lebih dulu, baru datang budaya gereja, yaitu budaya cinta kasih ya, budaya. Ingat ya, menurut saya budaya gereja itu bukan budaya Yahudi, budaya cinta kasih. Tuhan Yesus mengajarkan cinta kasih kepada manusia. Datang ke Indonesia pada abad ke-17 katakan, dibawa oleh bangsa Belanda, bangsa Portugis, Spanyol, dan seterusnya. Lalu ada di Indonesia. Kita sudah punya budaya Jawa, budaya Batak, budaya macam-macam. Duluan budaya yang ada di Indonesia. Maka agama Kristen masuk, menurut saya harus bisa menyesuaikan budaya setempat. Bukan budaya setempat yang menyesuaikan budaya asing, tidak ya. Tentu fleksibel semua. Saya menyesuaikan diri sehingga jadilah agama Kristen di Jawa, agama Kristen di Papua, agama Kristen di Batak, agama Kristen di Toraja, yang mungkin berbeda tata caranya, tapi tetap dalam kekristenan yang universal. Nah, itu saudara yang perlu saya jelaskan tentang sejarah dan sejarah gereja. Itu ya, baik saudara ya. Nah, apa sekarang manfaat sejarah gereja? Yang pertama, manfaat pendidikan, edukatif. Dengan belajar sejarah gereja, kita bisa bermanfaat untuk pendidikan. Inspirasi, bisa kita dapat inspirasi dari para tokoh-tokoh gereja. Rekreatif ya, kita bisa berekreasi, bersenang-senang, membaca sejarah gereja, membaca tokoh-tokohnya ya, maupun yang lain. Ya, itu yang menjadi saya ya, menjadi kajian saya. Ya, baik, saudara.